Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak keren kelas 5B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Batu Raden. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Ini merupakan rangkuman materi pembelajaran jarak jauh kelas 5. Untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat. Baik, yang pertama adalah ikan. Jadi lihat ya, ikan bernafas melalui insang yang terdapat pada bagian sisi kiri dan kanan kepala ikan. Insang ini terdiri dari beberapa lembar insang, gerigi insang, dan lengkung insang. Gerigi insang tersusun dari tulang rawan yang berguna untuk menyaring kotoran yang masuk bersama air dan udara. Itu gerigi insang. Nah, di sini ada yang namanya operkulum. Operkulum berfungsi untuk melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernafas. Itu operkulum. Kemudian di sini ada lengkung insang. Ini lengkung insang dan ini yang besarnya, seperti ini lengkung insangnya. Fungsinya adalah menghubungkan antara filamen yang satu dengan yang lain. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak. Ini filamen, bisa dilihat ya. Tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Kemudian pembuluh darah ini. Nah, pembuluh darah di sini berfungsi sebagai pertukaran udara, pengikat oksigen, dan pelepasan karbon dioksida. Jenis pernafasan pada ikan ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah fase atau tahap ketika ikan memasukkan oksigen melalui rongga mulut. Berikut ini alurnya ya. Untuk alurnya, oksigen terlarut di dalam air masuk ke dalam rongga mulut, akan melalui lubang mulut dan juga skat mulut. Ketika fase ini, insang akan menutup. Kemudian fase ekspirasi, yakni ketika mulut dan sekitarnya menutup, maka tutup pada insang akan membuka. Dan saat ini air akan mengalir melalui sekat insang. Pada saat inilah insang akan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi bisa dipahami tentang ikan ya. Lanjut, sistem respirasi pada katak. Katak mengalami daur hidup metamorfosis yang memiliki alat pernafasan berbeda dari kecil hingga menjadi katak dewasa. Di saat menjadi berudu, bernafas menggunakan insang luar yang terdapat di bagian belakang kepala. Insang tersebut selalu bergerak dan bergetar dengan tujuan untuk mengganti air yang ada di sekitar insang. Oksigen yang terdapat di sekitar insang akan terlarut di dalam air berdifusi di dalam pembuluh kapiler berudu yang terdapat di bagian insang. Ini pada saat si katak menjadi berudu. Ketika katak dari berudu kan menjadi katak dewasa. Nah, ketika hal tersebut berarti ketika menjadi berudu agak besar atau berudu berkaki, insang luar akan berubah menjadi insang dalam yang berupa lipatan kulit dari arah depan ke belakang, sehingga hal ini menutupi insang bagian luar. Dan saat menjadi katak dewasa, ya, jadi tadi kan dari berudu, kemudian berudu berkaki, ingat ya tentang metamorfosis katak, kemudian sekarang menjadi katak dewasa. Nah, ketika menjadi katak dewasa, itu bernafas menggunakan paru-paru dan dibantu dengan kulit yang basah. Nah, ini yang bagian bawah, ini merupakan respirasi katak pada saat menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa, ini ada yang unik. Katak dewasa meski hidup di darat, tetapi selalu membutuhkan air. Mengapa? Karena kulit katak itu sangat tipis dan banyak pembuluh darah yang permeabel terhadap air dan gas. Jadi karena kulit katak yang tipis dan banyak pembuluh darah, sehingga pada katak dewasa tetap membutuhkan air. Bisa dipahami sampai sini untuk katak? Kita lanjutkan. Nah, serangga. Mekanisme
pernafasan serangga berukuran besar, yang ukurannya besar, itu diatur oleh gerakan otot perut atau abdomen. Sedangkan pernafasan serangga berukuran kecil dapat berjalan tanpa adanya gerakan tersebut. Jadi pada saat serangga ukurannya besar, itu diatur oleh gerakan otot perut abdomen. Tapi kalau serangganya kecil, itu dapat bernafas tanpa adanya gerakan perut. Bisa dipahami ya? Nah, gerakan otot ini berfungsi untuk mengatur dan menjaga jumlah udara yang masuk ke dalam tubuh. Ini gerakan otot perut ini yang abdomen itu hanya berfungsi untuk mengatur dan menjaga jumlah udara yang masuk ke dalam tubuh. Bisa dipahami? Kemudian di sini Bu Fitri sudah punya gambar kumbang. Nah, bagaimana mekanisme inspirasi pada kumbang? Pada kumbang, ketika otot katup stigma atau abdomen relaksasi, maka spirakel akan terbuka dan udara akan masuk melalui 4 pasang stigma tubuh bagian depan. Proses ini disebut sebagai awal fase inspirasi. Kemudian trakea akan mengembang dan tekanan udara di trakea menurun. Udara yang mengandung oksigen kemudian bergerak menuju trakea. Udara dialirkan ke trakeolus. Nah, di trakeolus ini udara itu mengalami proses difusi dan pertukaran oksigen. O2 itu oksigen menjadi CO2. CO2 itu karbon dioksida. Kemudian akan beredar ke seluruh tubuh. Bisa dipahami sampai sini untuk yang serangga? Sudah? Baik, kita lanjutkan. Nah, sistem pernafasan pada burung menggunakan paru-paru dan dibantu dengan kantong udara atau biasa disebut sebagai bundi-bundi udara. Ingat baik-baik. Letak dari paru-paru burung yaitu di rongga dada. Burung memiliki kantong udara atau pundi-pundi udara yang berguna untuk membantu pernafasan saat terbang, meringankan tubuh burung saat terbang, memperkeras suara burung, dan menghangatkan tubuh burung. Sedangkan sistem pernafasan pada aves atau burung secara umum, udara akan masuk melalui hidung. Nah, udara di sini akan masuk melalui hidung. Kemudian akan melewati tenggorokan, kemudian ke pundi-pundi udara, ya, dan akhirnya masuk ke paru-paru. Namun, ketika burung terbang, terutama ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak mengambil oksigen dari hidung, melainkan dari ruang pundi-pundi udara. Dan ketika burung terbang melayang, beda ya pada saat mengepak dengan melayang ya. Pada saat melayang, burung akan mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen melalui hidung. Jadi bisa dipahami sampai sini. Nah, di sini Bu Fitri sudah menjelaskan beberapa cara hewan untuk bernafas, ya kan? Nah, besok kita akan melanjutkan pada manusia. Bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, untuk evaluasi nanti Bu Fitri akan share di WA Group. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.